Jungle. Selamat berjumpa kembali kepada saya Bang Bek Channel yang memuat berita-berita suara hati nurani rakyat. Jakarta 5 Juni 2025, seorang konsumen bernama David Setiawan melaporkan dugaan penggelapan satu unit mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi B1277 ROD oleh oknum karyawan Mandiri Utama Finance, cabang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oknum berinisial ST yang saat itu menjabat sebagai Chief Production Officer diduga telah menyalahgunakan kendaraan yang ditarik dari David sejak tahun 2023. Abang atas nama siapa nih, Bang? David Setiawan, Pak. Punya permasalahan dengan Mandiri Utama Finance. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2022. Awalnya bagaimana tuh, Pak? 2023. Awalnya bagaimana, Pak? Awalnya saya ngambil mobil di dealer Daihatsu Matraman. Jalan angsuran 3 kali. Saya tidak kuat. Akhirnya unit saya kembalikan ke Ibu Wanti. Dia CMO lagi saat itu CFO di Mandiri Utama Finance Kebonjeruk. Terus dia yang datang kemari ambil mobil unitnya sama. Nah, setelah itu saya tidak terima surat terima barang, terima unit gitu. Setelah kejadian itu jalan berapa bulan ada internal lagi ke saya. Nah, di situ saya pertanyakan kan gitu. Unit sudah saya kembalikan tapi kok masih ada tagihan. Nah, saat itu saya hubungin dan Ibu Diana selaku orang dealernya. Saya dapat kabar dari Ibu Liana, orang dealer Daihatsu Matraman, bahwa mobil itu sudah dan mobil itu hilang, kata menurut Ibu Liana. Menurut Ibu Liana. Setelah itu saya hubungi, saya konfirmasi ke dia dan dia menyatakan bahwa unit itu emang hilang. Setelah itu internal kedua datang ke saya sampaikan beritanya sama seperti saat internal pertama datang ke rumah, bahwa unit sudah saya kembali. Setelah jalan selang 2 bulan, saya dapat list tagihan itu sudah masuk pembayaran ke 13 atau 14. Saya bingung kan, kok unit sudah saya kembalikan, di situ tertera angsuran masih berjalan. Yang saya bingung, ini siapa yang bayar gitu. Terus saya bilang ke situ yang datang orang internal atas nama Bapak Erianto. Saya bilang itu unit sudah kembalikan juga gitu. Wanti coba konfirmasi ke Ibu Wantinya, tanya ke mereka gitu kan, apa benar mobil sudah saya kembalikan gitu. Dan saya sudah juga membuat di surat itu pernyataan bahwa mobil sudah saya kembalikan dan situ sudah saya cantumin materai. Berarti surat dokumentasinya ada, Pak ya? Ada semua. Terus apa tindakan dari perusahaan? Dari perusahaan saya sudah sekali saya datang ke sana, saya ketemu Ibu Anin. Ibu Anin sebagai apa? Dia sebagai legal mandiri. Nah, itu saya tidak bisa ketemu atasan mereka. Saya konfirmasi ke Ibu Anin, saya ceritakan semua kejadiannya. Terus Ibu Anin bilang nanti dikondisikan dengan legal mereka. Nah, setelah 2 bulan berjalan dari Mandiri juga tidak ada respon sama sekali. Saya datang lagi ke Mandiri untuk mempertanyakan kan gitu, gimana kelanjutannya. Dan disitu saya ketemu Bapak Harter, dan Bapak Harter menjelaskan bahwa saya harus
Di Tangerang saya sana dan konfirmasi bahwasanya semua harus pada ngumpul di Joglo, dan saat itu kebetulan semua kumpul di Joglo di rumah Bang Ipar saya. Juga sudah memberi penjelasan bahwa unit memang hilang sama dia. Gitu. Dia mengakui semua kok. Setelah itu saya konfirmasi ke Bapak Ate juga tidak ada kabar. Nah, setelah Lebaran tidak ada respon. Setelah Lebaran kemarin, setelah Idul Fitri, itu saya datangin lagi ke Mandiri Finance, konfirmasi ke mereka untuk minta SPK. Di situ mereka semua tidak ada yang mau menemui saya, baik Bapak Arthur, Ibu Anin, atasan mereka yang kenal sama saya, semua tidak ada yang pernah mau ketemu. Di situ saya menunggu 1,5 jam. Bayangkan 1,5 jam itu kita di situ kan debitur, masih debitur loh. Nah, bagaimana perasaan kita 1,5 jam menunggu sebagai tamu datang dengan tangan terbuka, tapi mereka tidak ada respon sama sekali. Akhirnya saya pulang dengan kecewa bahwa saya tidak ada konfirmasi dari pihak Mandiri. Sampai sekarang Mandiri cuma menanyakan keberadaan unit dan angsuran doang. Berarti selama itu angsuran tapi tetap berjalan tuh Pak? Saat ini angsuran sudah tidak berjalan. Sudah tidak berjalan. Terus yang mau Bapak gugat terhadap perusahaan tersebut apa Pak? Nama baik saya sudah jelas, sudah tercemar, dan di sini saya juga perbuatan tidak menyenangkan kan dari pihak Mandiri gitu. Pokoknya saya banyak dah yang dirugikan gitu, waktu saya yang terbuang gitu, kerugian saya. Saat dagang saya harus meluangkan waktu untuk mencari info, data semua untuk lapor ke Mandiri, tapi Mandiri juga dari mereka juga tidak ada respon sama sekali. Jadi dalam arti kata perusahaan tersebut belum bisa bertanggung jawab atas permasalahan ini? Belum ada Pak. Belum ada statement yang maksudnya belum ada konfirmasi ke Bapak? Belum ada. Selama ini mereka cuman ngasih somasi ke saya, terus menelpon bahwasannya saya yang menggelapkan mobil. Mereka somasi saya bahwasanya saya yang menggelapkan unit itu. Sudah berapa kali dikasih somasi Pak? Saya sudah ketiga kalinya Pak. 3 kali ya. Tapi si pelaku yang menjual mobil tersebut yang telah mengaku itu, tanggapan perusahaan pada saat itu bagaimana? Ada Kalau dari perusahaan saya tidak tahu menahu internal mereka, apa mereka sudah gitu. Enggak, maksudnya dalam hal ini perusahaan merasa bertanggung jawab nggak atas kesalahan anak buahnya itu kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya perusahaan tidak bertanggung jawab. Soalnya selama ini sudah dua tahun saya menunggu gitu. Dari Mandiri tidak ada respon sama sekali. Tidak ada tanggung jawab sama sekali gitu. Seharusnya mereka melakukan mediasi, kumpulkan saya semua gitu kan, baik Ibu atasan mereka gitu, Bapak Arthur, Ibu Liana selaku orang dealer Dea Sumatraman gitu. Langkah-langkah Bapak sekarang ini akan melakukan apa nih Pak? Nah, yang pasti saya gugat ke Mandiri. Berarti mengarah kepada kemeja hijau Pak ya? Iya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya Pak. Akhirnya, karena merasa difitnah dan tidak mendapat kejelasan dari pihak perusahaan, David bersama kuasa hukumnya dari Badan Advokasi Indonesia DPC Jakarta Pusat mendatangi kantor cabang Mandiri Finance Kebonjeruk pada Kamis 5 Juni 2025. Namun, pertemuan dengan pimpinan cabang urung terjadi karena yang bersangkutan sedang ada rapat. David dan tim hukumnya hanya ditemui oleh staf bagian recovery credit bernama Ibu Hanin. Dari pertemuan kedua belah pihak tersebut hingga berita ini diturunkan, belum ada titik terang atau penyelesaian dari pihak Mandiri Utama Finance. David berharap permasalahan ini bisa dimediasi langsung dengan
pimpinan cabang serta terduga ST agar mendapat keadilan. Ketika tim BBC Jakarta Utara meminta kepada pihak manajemen Mandiri Utama Finance cabang Kebonjeruk untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan ini, pihak manajemen Mandiri Utama Finance cabang Kebonjeruk Jakarta Barat yang diwakili oleh Ibu Hanin tidak dapat memberikan penjelasan secara gamblang. Namun, Ibu Hanin hanya bisa memberikan dengan singkat bahwa sesungguhnya permasalahan ini sudah dilimpahkan kepada penasihat hukum dari manajemen Mandiri Utama Finance cabang Kebonjeruk Jakarta Barat. Katanya Bu Anin akan merundingkan dengan legal admin. Dengan lawyer saya, iya. Saya sudah menunggu waktu dengan lama loh. Pak, bentar ya Pak ya. Bentar. Itu saya kan sudah infokan ke lawyer yang waktu Bapak juga telepon saya pas hari bos saya itu kan. Saya udah kasih tuh nomor Bapak. Nah, saya udah telepon sama lawyer. Kita soalnya sudah pakai lawyer Pak, karena kamu di BO ya. Gitu. Jadi saya pas telepon lawyer, apa sudah dihubungi, infonya sudah dihubungi, sama sudah dihubungi, namun belum ada respon. Jadi tadi saya niatnya kalau memang. Demikianlah breaking news dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.